Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, imam kita dan lain-lainnya semua yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, adanya nasihat-nasihat di dalam melakukan sholat tarawih dan ibadah ini tujuannya adalah untuk mengecas kembali agar kita diberi motivasi, diberi semangat, diingatkan kembali terhadap apa yang ada di dalam kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan yang dilakukan di dalam sholat tarawih, kemuliaan yang ada dilakukan dalam berpuasa, sehingga ini baterai jadi full lagi. Baterai artinya semangat itu jadi kembali lagi pulih. Inilah tujuan daripada adanya mau'idhah hasanah, dari kultum, dari nasihat yang ada di dalam nasihat-nasihat bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, kasih untuk mereka mengingat kembali memori-memori yang baik. Sesungguhnya peringatan, nasihat itu bermanfaat. Buat siapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Makanya di bulan Ramadan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau masuk bulan Ramadan, maka menjelang masuk beliau sudah berikan dulu nasihat kepada para sahabat. Dikasih tahu kepada para sahabat akan masuk pada kalian, akan datang pada kalian bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal-amal pahala, bulan yang di dalamnya ada satu malam apabila seorang beribadah pada malam itu lebih afdol daripada beribadah 1000 bulan, alias 83 tahun lebih. Itu satu malam ibadah, itu pahalanya lebih afdol, ngalahin daripada seorang ibadah sama Allah terus selama 83 tahun lebih. Kita cuma semalam. Makanya sayang kalau dibuang-buang. Begitu juga di dalam bulan Ramadan, setiap malam-malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia-manusia yang namanya terpampang di dalam pintu neraka, entah itu karena mereka narkoba, entah itu karena judi, entah itu karena zina, entah itu karena minuman keras, entah itu durhaka dan lain-lainnya. Bulan Ramadan ini pengampunan. Dihapus nama-nama yang seperti itu, dijadikan namanya terpampang di dalam pintu sorga. Ini setiap malam-malam bulan Ramadan ada kayak begitu. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, itu malam Lailatul Qadar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan. Itu buat orang-orang yang beramal setiap malam-malamnya begitu. Artinya itu buat umum. Kalau buat Lailatul Qadar beda lagi. Ini bulan Ramadan. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Karena sadar atau tidak sadar, kita berada di sini sekarang nih, ini karena doa kita dikabul oleh Allah.
Kita sekarang berada di sini, ini doa kita diijabah. Tahun lalu kita pernah minta. Ingat gak? Minta apa? Minta dipertemukan dengan Ramadan yang akan. Ini Ramadan udah datang, kita ketemu, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini. Karena kan kalau dilihat, coba deh yang tahun lalu sama kita sekarang udah ada yang nggak ada. Ada gak di sini? Ada. Nggak salah lagi Jajat, istrinya belum setahun. Setahun ya. Itu. Yang dulu bersama kita sekarang udah nggak ada. Ada orang yang dapetin bulan Ramadan tapi nggak diizinkan oleh Allah untuk meletakkan sujudnya kepada Allah. Nggak diterima oleh Allah, nggak dapat hidayah mereka. Kita alhamdulillah, ini perlu disyukurin. Perlu banyak-banyak minta sama Allah. Perlu banyak bersimpuh di hadapan Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Minta banyak semua. Ini bulan Ramadan. Bulan yang hanya 1 bulan. Tapi kalau kata orang kerja, itu kerja 1 bulan, itu cukup buat setahun. Tapi bukan berarti ibadah bulan Ramadan aja, bukan. Ntar setelah itu udah cukup buat setahun aja. Itu penafsiran yang salah ya. Artinya di bulan Ramadan ini amal dilipat gandakan. Sampai amal-amal sunnah itu pahalanya seperti amal fardu. Kita sholat 2 rakaat nih, taraweh, itu pahalanya kayak pahala sholat 2 rakaat subuh fardu. Coba nanti di akhirat, kalau sholat-sholat kita itu ada permasalahan, maka ditutupin dari sunatnya, dari sholat-sholat sunnahnya. Alhamdulillah datang bulan Ramadan, kesempatan sholat sunnah, pahalanya seperti sholat fardu. Kalau enggak, sholat sunnahnya dikumpulin dulu buat 70 kali sholat, baru itu dijadikan buat nutupin 1 sholat fardu. Tapi bulan Ramadan sudah sunnah seperti fardu. Fardunya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini apa enggak royal banget ini? Ini sih sebenarnya royal banget ini. Bahasa kitanya kalau mau terus terang, ini sih sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bikin begini karena memang pengen gak ada ya umatnya Nabi yang masuk neraka. Pengennya gak ada umatnya Nabi yang masuk neraka. Lah bonusnya banyak banget. Pahalanya istimewa. Sampai subhanallah, kita biasa napas, tapi ketika datang bulan Ramadan, napasnya dihitung tasbih. Napas, orang berpuasa napas. Siapa sih yang gak napas? Napasnya dihitung bertasbih, tidurnya dihitung ibadah. Masya Allah. Ini perlu kita merenung, perlu kita bersyukur kepada Allah. Makanya hadirin dan hadirat, orang yang dia itu sembarangan dengan bulan Ramadan, dosanya beda dengan bulan lainnya. Beda. Orang bikin dosa di bulan Ramadan, ini kurang ajar. Bukan sekedar dosa, tapi kurang ajar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan jamuan yang istimewa, sedang memberikan peluang besar untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rahmatnya,
untuk mendapat kebaikan-kebaikan yang ada, melapangkan segala sesuatu kebaikan, rahmat, doa 24 jam diterima oleh Allah, doa ketika orang berpuasa diterima oleh Allah, belum lagi kita diajar untuk khatmul Quran dan lain-lainnya. Ada orang dia maksiat di bulan Ramadan, beda nilainya dengan maksiat di bulan-bulan lain. Kalau maksiat di bulan-bulan lain mungkin ini katakanlah karena memang kalah dengan nafsu, ya tergoda. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Tapi kalau ada maksiatnya di bulan Ramadan beda. Kenapa? Karena ini termasuk daripada orang-orang yang kurang ajar kepada Allah. Umpama nih, ada satu kawan kita nih ngundang kita memberikan jamuan, disiapin kambing guling, makanannya luar biasa, mau nasi apa aja juga ada, belum lagi sop, sate, apalagi masya Allah macam-macam, plus dihidangkan lagi kita, dikasih makanan, dibawain, dianterin, mau apa aja minta boleh. Ketika kita dikasih, ini piring dibuang sama kita. Ini piring bukan kita makasih, dilempar begitu. Kira-kira kurang ajar gak? Kurang ajar. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membuka lebar-lebar rahmatnya, sehingga kalau bicara logika udah gak ada umatnya Nabi kalau dapat bulan Ramadan terus masuk neraka, insya Allah gak ada. Dia kurang ajar, dia nolak, dia campakkan. Makanya pernah Rasul SAW ketika itu beliau berdiri di mimbar, lagi naik mimbar, satu tangga beliau mengatakan amin, tangga kedua beliau mengatakan amin, tangga ketiga beliau mengatakan amin. Maka sahabat bertanya, apa aja itu? Kenapa beliau bicara amin? Di antaranya salah satu tangga itu beliau mengatakan amin, beliau mengatakan datang kepadaku Jibril, maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dosanya tidak dimaafkan, maka orang itu adalah orang yang dicampakkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan amin. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nggak diampunin dosanya keluar bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang dia nggak berbuat di bulan Ramadan. Orang sedikit aja berbuat di bulan Ramadan, dosa dimaafkan. Kasarnya yang penting dia jalanin fardu aja, sholatnya bagus, puasanya jalan, ibadahnya jalan, yang wajib-wajib, insya Allah dosanya dimaafkan oleh Allah. Kalau ada orang keluar dari bulan Ramadan sampai nggak dimaafkan dosanya, ini keblinger kebangetan. Naudzubillah. Makanya pernah diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau melihat ada satu anak muda digebukin, dipukulin sampai palanya pecah, diciptakan lagi, dipukulin, diseret-seret, dibuang ke neraka. Rasulullah bertanya, kenapa ini anak muda diginiin? Maka Jibril menjawab, ini adalah salah satu dari umatmu ketika dia masuk bulan Ramadan, dia merobek-robek kehormatan bulan Ramadan. Dia menginjak-injak kehormatan bulan Ramadan itu akibatnya. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan.
Kita minta kepada Allah, ya Rabbi, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu, dalam senantiasa mendapat bimbinganmu, dalam sehat afiat, untuk berjumpa kepada Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepadamu. Tambah dibukakan ma'rifah kami kepadamu ya Rabbi, tambah dibukakan hati-hati kami untuk mau mendekat kepadamu, untuk merindukanmu ya Allah, bersujud kepadamu di hadapanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada wajah-wajah yang hadir di tempat ini ya Rabbi kecuali mendapat perhatian dari Engkau, dan Engkau jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, dan kelak apabila datang ajal dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga di bawah bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga bangsa kita ini daripada penjajahan-penjajahan yang buruk. Allah jadikan bangsa ini bangsa yang bersatu. Allah jadikan bangsa ini bangsa yang cerdas. Allah jadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat. Allah berikan kita semua kekuatan-kekuatan untuk bisa melawan daripada keburukan-keburukan, penjajahan-penjajahan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita di dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ini yang saya dapat sampaikan. Hadza wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.